teman-teman, selamat datang kembali ya. Jadi kebetulan pembahasan kita lumayan banyak, jadi kita langsung aja ya, bahasa basinya nanti aja di akhir video. Oke, sini adalah beberapa alat ya pengaman untuk pengerjaan pengelasan. Ada sarung tangan, kacamata standar, ini hadiah dari mesin las teman-teman. Ini kacamata otomatis juga ya, dan kacamata biasa. Jadi kalau berbicara kurang lebih dari pengaman untuk mata ya, proses pengelasan ini sulit menemukan memang untuk kacamata yang bisa dikatakan nyaman sekaligus standar keamanannya bagus ya. Jadi kekurangan untuk kacamata las saya rasa masih belum ada yang bisa dikatakan memuaskan teman-teman ya. Seperti kacamata otomatis ini kenyamanannya sangat kurang ya, ketika kita menggunakan itu tidak bertahan lama, kita memakainya itu tidak nyaman sama sekali. Oke, selanjutnya teman-teman sediakan masker juga, dan tentunya yang paling teman-teman gunakan lengkap ya semuanya, baju lengan panjang, sepatu, jadi supaya mengurangi resiko kecelakaannya saat kita proses pengerjaan pengelasan teman-teman. Oke, setelah semua alatnya lengkap, baru kita bisa mulai proses belajar ngelasnya. Pastikan teman-teman gunakan keamanan saat bekerja. Lanjut ke pembahasan kedua kita teman-teman ya. Jadi untuk penyebab kawat las lengket, untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali menggunakan kawat las, nah seperti yang teman-teman lihat di gambar ini. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kawat lasnya tegak lurus atau menyentuh bagian tengah, bagian inti dari kawat lasnya itu, nanti itulah penyebabnya kenapa kawat las teman-teman itu lengket ya. Jadi kalau bisa usahakan agak sedikit miring, jadi media yang menyentuh media yang akan kita las itu menyentuh bagian salutan dari kawat las itu teman-teman. Nah jadi kalau misalkan menyentuh bagian tengahnya, itu adalah penyebab lengket. Selanjutnya jika salutan terkelupas ya, salutan terkelupas, jadi yang tersisa bagian tengahnya, itu juga penyebab lengketnya kawat las teman-teman. Dan selanjutnya kawat las teman-teman juga lembab ya, itu karena lembab atau basah, itu penyebab lengketnya juga. Dan untuk proses pengelasannya silahkan teman-teman seret-seret dulu ya sampai menimbulkan percikan. Nanti kita akan coba ya, dan selanjutnya baru teman-teman mulai melakukan pengelasannya. Tinggal dioret-oret dulu sampai menghasilkan percikan teman-teman, baru kita mulai pengelasannya dengan ritmenya kalau bisa teratur ya. Sekarang kita akan coba. Dan jangan lupa teman-teman ya, untuk volume ampere juga harus sesuai dengan kawat las yang teman-teman gunakan. Itu sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Lanjut kita ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu ngelas aman buat mata kita teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara aman dan nyaman, seperti yang saya bilang tadi, sulit menemukan memang untuk kacamata atau kedok yang bisa dikatakan nyaman ya untuk proses pengelasan, karena menggunakan yang standar pabrik seperti yang saya tunjuk ini lumayan sulit ya di awal belajar dulu. Jadi solusinya kita menggunakan kacamata biasa ya, seperti ini, tapi yang berwarna hitam teman-teman. Karena kacamata yang standar pabrikan itu atau hadiah dari mesin las itu hitamnya lumayan pekat, jadi agak sulit digunakan. Nah teman-teman, jadi karena di sini kita menggunakan kacamata biasa ya yang berwarna hitam, tentu resiko mata kita kena kilatan atau asap menjadi lebih berpotensi tinggi ya untuk mata kita sampai terkena kilatannya. Nah jadi di sini trik yang saya gunakan ya teman-teman, jika proses pengelasannya, jadi sebelum kawat lasnya menempel, kita pejamkan mata meskipun kita menggunakan kacamata teman-teman ya. Kita cek sekali lagi teman-teman ya. Pejam, las, pejam, las, pejam, las, pejam, las, pejam, las. Nah seperti itu teman-teman ya, tinggal lakukan berulang kali. Tentunya ritmenya akan teman-teman lebih mudah terapkan ya ketimbang apa yang saya katakan tadi, karena itu prosesnya sangat cepat, pejam, las, pejam, las. Jadi saya rasa bisa dipahami teman-teman, mudah dipraktekkan. Lanjut kita ke pembahasan yang keempat ya, ngelas tanpa menggunakan kacamata dalam kondisi darurat tentunya teman-teman. Jadi silakan selalu gunakan keamanan ya.
Ini dalam kondisi darurat kita bisa menggunakan teknik ini ya. Jadi pastikan dulu posisi pengelasannya di mana, halangi pandangan mata menggunakan tangan ya, menggunakan sarung tangan, lalu kita las. Pastikan posisinya dulu, halangi pandangan, lalu kita las teman-teman ya. Saya rasa mudah dipahami ya. Halangi, las ya. Jadi pastikan dulu posisi pengelasannya. Oke, kita coba teman-teman ya, kira-kira seperti ini. Saya rasa mudah dipraktekkan teman-teman ya. Untuk teman-teman biar aman prosesnya, biarpun pakai kacamata juga tetap bisa digabungkan dua metode ini teman-teman, biar aman ya dari percikan juga. Oke, selanjutnya pembahasan yang kelima, ini adalah teknik las paling mudah ya, paling gampang untuk teman-teman tiru, untuk teman-teman pemula tentunya. Artinya kalau kita di sini mulai belajar las panjang, ya apalagi untuk tingkat pemula seperti saya ya, untuk teman-teman yang juga mungkin pemula. Jadi karena terbatas budget atau KWH juga tidak mendukung, kita tidak bisa melakukan las panjang atau belajar las panjang di sini. Nah, di sini metodenya cuman kita membuat setengah lingkaran aja, teman-teman ya. Seperti ini kita lakukan berulang-ulang dengan ritme yang sama ya. Jadi poinnya jangan tunggu sampai hasil lasan pertama itu padam baru kita melakukan pengelasan kedua atau selanjutnya. Jadi jangan tunggu padam lalu kita lakukan pengelasan lagi ya. Jadi ritmenya kalau bisa diatur sebaik mungkin ya, lebih teratur lah kayak gitu. Jadi kita lakukan berulang-ulang, jangan tunggu sampai padam hasil pengelasan pertamanya. Nah, artinya di sini seperti yang saya bilang tadi, untuk teman-teman pemula mungkin masih standar ya KWH yang dimiliki, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan pengelasan yang hasilnya bisa dikatakan kuat ya. Kalau berbicara hasil mungkin masih tidak bagus seperti apa yang saya coba sekarang ini. Saya melakukan pengelasan pada KWH 900 menggunakan mesin las 450 teman-teman ya. Karena kebetulan di rumah ada beberapa alat juga yang hidup seperti TV dan lain-lainnya, jadi KWH-nya bisa dikatakan terbatas ya untuk kemampuan. Jadi kita gunakan metode yang paling mudah ini untuk proses pengelasan supaya listrik kita juga nggak jeglek ya pada saat kita menggunakannya. Oke, kita cek ini hasil dari pengelasan yang tadi ya. Mungkin hasilnya tidak sebagus para master las ya di bidangnya, karena keterbatasan alat juga teman-teman ya. Untuk pemula saya rasa ini bisa dikatakan hasilnya cukup kuat ya untuk proses pengelasannya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin punya KWH tinggi atau punya KWH 1300, aman aja ya pakai mesin las yang 900 teman-teman, dan teman-teman bisa menggunakan kawat las yang di sini kita coba yang yang model lingkaran. Nah, kita putar aja kawat lasnya pada saat proses pengelasannya. Oke, lanjut lagi, kawan-kawan bisa menggunakan kawat las yang ukuran 350 ya, yang lebih besar, karena di sini saya gunakan kawat las yang ukuran 2,0. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan 2,5 kali 350. Dan saran saya untuk teman-teman yang baru pertama kali mencoba, silahkan belajar untuk proses ini di besi yang agak tebal ya. Di sini saya coba besi dengan ketebalan 3 mm untuk proses pengelasan, belajar dengan ritme yang modelnya kayak huruf C ya, seperti yang saya gambar tadi. Dan artinya kalau misalkan nanti teman-teman terapkan ini di besi yang agak tipis, kita harus menggunakannya lebih cepat ya. Artinya jangan terlalu nempel lama untuk kawat lasnya, karena resiko bolong pada besi tipis itu menjadi lebih tinggi. Jadi ritmenya itu lebih cepat lagi ya. Jadi beda kalau misalkan kita melakukan pengelasan pada besi tebal, kita bisa melakukan pengelasan agak lama ya. Oke, hasilnya tidak terlalu jelek ya.
Kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya di sini mengatasi mata yang merah ya atau berair, seperti banyak sekali pasir di mata kita ya habis ngelas. Artinya kenapa di awal saya sudah menjelaskan beberapa pengamannya supaya kita bisa menghindari supaya mata kita tidak sampai kena ya. Jadi itu adalah cara menghindari ya yang kita bahas tadi di awal videonya. Tapi setelah kita belajar atau mencoba menghindari tapi kita tetap kena saja. Nah, jadi solusinya di sini teman-teman sediakan atau mungkin ini harus ada ya ketika kita bekerja, untuk teman-teman yang mungkin ngopi juga ya. Jadi ketika mata mulai terasa keras, agak perih, rasanya seperti orang ngantuk tuh ya, agak berpasir. Nah, teman-teman bisa menggunakan uap dari kopi ini teman-teman. Ini kopi normal ya, kopi hitam campur gula. Nah, nanti untuk uapnya tinggal teman-teman dekatkan aja ke bagian mata sekitar 1 menit lah, 1 menit diulang sampai 3 kali ya untuk bagian mata yang berasa perih. Jadi ini adalah solusi yang paling jitu yang sering saya gunakan teman-teman. Oke, selain itu teman-teman juga bisa menggunakan obat sakit kepala ya. Untuk mereknya banyak sekali. Jadi obat sakit kepala ini terkadang di awal mencoba agak bingung ya, kok bisa obat sakit kepala digunakan untuk menggunakan mengatasi mata yang berpasir setelah ngelas. Tapi ini pernah saya coba teman-teman ya, dan berhasil. Cuman tidak secepat atau tidak seinstan dari kopi yang saya bilang tadi ya. Jadi sebelum mata kita mulai berasa perih, kita langsung aja pakai kopi dan reaksinya tuh sangat cepat sekali. Alternatif lain juga yang mudah kita temukan ya di dapur, biasanya ada ini buah timun ya. Jadi timun ini teman-teman tinggal parut aja, dibungkus pakai kain yang bersih ya, lalu digunakan sebagai masker atau tutup bagian mata ya, atau kita popok ke bagian mata kita sambil tiduran. Cara ini juga cukup berhasil ya, tapi masih saya rekomendasikan menggunakan kopi. Dan solusi terakhir teman-teman ya, kita bisa menggunakan air dingin untuk mengompres mata kita supaya lebih ringan, terasa ringan ya. Dan ada beberapa juga ya merek yang direkomendasikan oleh teman-teman tukang las, tapi belum pernah mencoba ya untuk beberapa merek yang direkomendasikan teman-teman yang lain. Jadi di sini saya belum pernah mencoba teman-teman, jadi tidak saya sarankan untuk menggunakan obat-obat tetes mata atau apa, karena itu penggunaannya bisa iritasi ya dalam jangka waktu yang agak lama. Dan daun sirih juga bisa teman-teman ya, cuman untuk penggunaan lama kayaknya kurang bagus, jadi sebaiknya jangan digunakan. Oke, lanjut ke tips untuk kulit wajah ya, atau kulit tubuh kita yang mengelupas teman-teman. Jadi sebaiknya gunakan lotion ya untuk bagian-bagian yang kira-kira lebih rentan terkena asap dari pengelasan kita. Dan tentunya sebisa mungkin teman-teman hindari ya untuk asapnya. Jadi kalau misalkan arah anginnya menuju kita ketika proses pengelasan, sebaiknya balik arah atau pindah posisi ya, supaya asapnya tuh tidak sampai terhirup atau kena ke wajah kita atau bagian mata. Karena kalau misalkan kena bagian mata itu lumayan atau sangat perih teman-teman ya, ketika kena asap las yang apalagi yang berwarna agak hitam itu, yang hitam pekat itu lumayan sakit. Jadi kalau bisa hindari asapnya dengan pengaman dan gunakan lotion teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman ya, habis ngelas itu usahakan cuci muka pakai air hangat ya, supaya kotoran atau bekas asap yang menempel di muka kita itu menjadi bersih, sehingga terhindar dari kulit yang mengelupas. Nah, jika sudah terlanjur terkelupas, teman-teman bisa gunakan asam jawa ya yang dicampur air, dan bisa menggunakannya untuk menggosok bagian wajah yang agak mulai terkelupas. Dan lanjut ke pembahasan kita yang terakhir teman-teman ya, kalau mata kita terkena geram habis menggerinda ya. Jadi bagian mata ini memang cukup
organ apa namanya, sangat sensitif dan agak bahaya kalau kita apa namanya, proses sendiri ya. Saran saya sebaiknya ke dokter spesialis mata aja teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalkan gramnya itu tidak terlalu dalam, teman-teman bisa gunakan solusi menggunakan cotton bud ya. Jadi cara menggesernya, teman-teman lihat ujung dari gram ya. Jadi kalau misalkan ujungnya kelihatan dan lebih menonjol ke kiri, nah sebaiknya teman-teman geser ke bagian kiri ya. Jangan berlawanan, nanti malah makin dalam. Dan tentunya jangan dikucak teman-teman ya, ketika baru proses kena ya, kena gram mata kita, jangan dikucak matanya, karena nanti gramnya tuh bisa jadi akan menggores bagian mata ya, itu tambah parah lagi. Selanjutnya di sini teman-teman bisa menggunakan kertas ya yang agak kaku. Jadi kadang teman-teman di sini juga gunakan uang yang masih agak baru ya, biasanya agak kaku. Dan cara penggunaannya tentu sama teman-teman ya dengan cotton bud yang tadi. Jangan sampai berlawanan arahnya ketika kita menggeser gram yang masuk di bagian mata itu teman-teman. Nah, jadi biasanya ketika apa namanya, setelah mata terkena gram ya, atau gramnya udah tercabut, biasanya di bagian yang terkena itu agak kelihatan putih teman-teman, dan itu yang menimbulkan penglihatan kita agak rabun ya. Jadi teman-teman tidak usah panik juga ya, karena saya juga pernah mengalami hal tersebut ya. Dan kalau tidak salah itu hilang sampai sekitar 3 hari ya. 3 hari apa namanya, penglihatannya agak kabur, agak rabun akibat bekas tancapan dari gram itu hilang teman-teman, setelah saya pakai daun sirih ya untuk mengompres di bagian mata ya. Tapi kembali lagi saran saya seperti yang tadi, jangan terlalu banyak ya untuk intensitas penggunaannya, karena lumayan apa ya, agak berasa perih sih kayaknya untuk penggunaan daun sirih ini. Jadi saya pikir tingkat iritasinya cukup tinggi ya menggunakan daun sirih teman-teman. Oke teman-teman, cuman itu aja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Kasih komentar ya kalau misalkan ada kekurangan dari video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya, klik subscribe dan tanda loncengnya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.